Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Tiara selaku pimpinan dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Ibu Tiara, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjut dengan pembahasan inti rapat, serta tanya jawab, dan yang terakhir langsung saja kepada Ibu Tiara, kami persilahkan untuk memberi pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi kepada Ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui, bahwasannya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran kepada Ibu Nesti, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas, produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan kepada Ibu Haisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Sedang dianalisis mengapa hal tersebut terjadi. Ternyata penyebabnya karena tingkatan penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Haisa. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini, beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi saran, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya, saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin produksi, agar proses produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya dari bagian personalia, apakah terjadi kendala? Terima kasih atas kesempatan berbicara yang Ibu berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan. Yang terakhir, dari bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Ke semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah sedangkan
sedangkan bagian produk tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih Ibu Lia atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Izin berpendapat, Bu. Terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita harus mulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Maaf Bu menyela, saya sangat berpendapat dengan Ibu Indi. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena praktis dan bisa menghemat waktu. Bagaimana yang lainnya, apakah setuju? Setuju. Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya sangat setuju dengan pendapat Bu Devina karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Tiara, gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah reproduksi tidak sebanding dengan penjualan. Untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah reproduksi untuk sementara waktu, memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagaimana para distributor, konsumen tetap dan pembeli yang semakin dalam jumlah besar. Mungkin saran Ibu Kaisa lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya benar, keuntungan yang kita dapat memanglah akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini saya merasa lebih baik dan mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak habis terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Haisa. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukankah begitu, Ibu Lia? Benar sekali Ibu Tiara, saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Nesti, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurangi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama dengan supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut, kita juga akan
fokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Nesti setelah ini. Baik, Bu. Yang terakhir untuk Ibu Iklimah, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Saran yang menarik. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Ibu sekalian berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris saya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ya, Ibu Putri, silakan. Faktor apa saja yang sering menyebabkan berkurangnya penjualan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Putri. Faktor yang menyebabkan penurunan penjualan terdiri dari penurunan kualitas barang, terbatasnya persediaan bahan baku, terbatasnya teknologi, berubahnya selera konsumen, dan munculnya barang pengganti. Silakan jika ada yang bertanya lagi. Bagaimana strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target pemasaran? Strategi pemasaran produk efektif untuk bisnis yaitu dengan memahami siapa target pasar kamu, membuat anggaran dana promosi, mengoptimalkan sosial media sebagai pemasaran, menawarkan sampel produk, dan menjalankan dropship atau restoran. Silakan. Bagaimana cara komunikasi yang efektif untuk mempromosikan produk dan jasa? Komunikasi yang efektif untuk promosi produk yaitu dengan sebut nama pelanggan Anda, tanyakan kabar klien Anda, dan tunjukkan produk atau jasa Anda yang terbaik. Silakan jika ada yang bertanya lagi. Apa yang harus dilakukan perusahaan jika produk mengalami penurunan omset? Tips untuk menghadapi penurunan omset yaitu dengan evaluasi dan analisa pasar, promosikan bisnis Anda di media sosial, dan membuat promo paket bundling. Sekian. Jika ada yang bertanya lagi. Oke, mungkin sudah ya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, yang pertama, akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Yang kedua, melakukan produksi melalui media sosial. Yang ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Yang keenam, mengajukan proposal kerja sama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki, sehingga menarik minat klien. Yang ketujuh, rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Demikian rapat pada hari ini, semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.